Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali bisa menyambut foodpreneur semua di sore hari ini. Semoga dimanapun kita berada, kita semua sehat-sehat dan semangat selalu ya. Perkenalkan, saya Syarif dari Foodies Academy mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung dan kepada narasumber yang sore hari ini sudah hadir di kegiatan free webinar Q&A, autopilot, dan financial projection. Teman-teman foodpreneurs, Foodies Academy belajar dan berkarir di industri kuliner, memiliki visi changing people's life through F&B education yang telah mengedukasi lebih dari 100.000 foodpreneurs yang tersebar di seluruh Indonesia, yang tentunya akan terus bertambah. Foodies Academy juga hadir melalui berbagai platform loh teman-teman. Jadi, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya Foodies, yaitu Foodies Channel. Karena ada lebih dari 1.000 video edukasi bisnis kuliner yang bisa diakses oleh teman-teman semua secara gratis. Selain itu teman-teman, jangan lupa untuk follow Instagram officialnya Foodies di @foodies.id. Jadi, teman-teman yang ingin mengabadikan keseruan hari ini, boleh juga nih teman-teman, untuk posting di story-nya masing-masing dan jangan lupa untuk mention @foodies.id dan pakai hashtag Foodies Free Webinar ya teman-teman. Dan untuk teman-teman foodpreneurs yang sudah hadir di sini, teman-teman akan mendapatkan nih e-magazine edisi Scale Up Bisnis Kuliner On Store Outlet versus Kemitraan. Jadi teman-teman cukup mengisi form absensi di mana maksimal pengisiannya sampai besok nih tanggal 29 Mei 2025 pukul 23.59. Linknya nanti akan ada di kolom chat. Jadi teman-teman kalau ingin mendapatkan e-magazine gratis edisi spesial Scale Up Bisnis Kuliner on outlet dan kemitraan, teman-teman cukup dengan mengisi form absensi yang hanya berlaku sampai besok, teman-teman. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan ke teman-teman tadi, Foodie selalu dengan spiritnya untuk memberikan edukasi kepada para pebisnis kuliner. Maka program-program yang Foodies hadirkan juga didesain khusus untuk menjawab kebutuhan atau bahkan kendala yang dihadapi oleh para pebisnis kuliner. Sejak 2018, Foodies Academy sudah mengedukasi lebih dari 100.000 foodpreneurs dan banyak brand-brand yang mulai dari nol menjadi berkembang. Bahkan ada yang punya ratusan cabang. Brand-brand seperti Waroeng Steak, Kabobs, Justus, Haus, ST Indonesia, dan lainnya sudah ada di ekosistem belajar bisnis kuliner Foodies Academy. Tapi faktanya nih teman-teman, membangun bisnis kuliner sangatlah tidak mudah. Pastinya teman-teman di sini juga pernah merasakan tantangannya. Nah, solusinya untuk membangun bisnis kuliner itu ya nggak cuman ngomongin modal aja, tapi harus diimbangi sama ilmu juga. Karena itu, para expertise foodies hadir untuk food partner semua. Dalam bisnis kuliner, membangun sistem autopilot dan memiliki financial projection yang jelas adalah kunci untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Autopilot merupakan operasional yang berjalan stabil tanpa ketergantungan penuh pada owner. Cukup dengan SOP, tim, dan sistem yang terstruktur. Sementara itu, financial projection membantu kita merencanakan arus kas, target profit, dan kebutuhan modal agar keputusan bisnis bisa lebih tepat sasaran. Dengan keduanya, bisnis bisa jadi lebih efisien, minim trial error, dan bisa meningkatkan penjualan tanpa harus terus-menerus mengandalkan promo yang besar. Perlu diingat teman-teman, bisnis kuliner hanya bisa sustain kalau dasar atau fondasinya sudah kuat. Pendaftaran kelas scale up bisnis kuliner batch ke-14 masih dibuka nih teman-teman. Program ini akan dilaksanakan offline di Bandung pada tanggal 24 sampai 26 Juni 2025. Akan ada Mas Rex Marindo, Mas Danis Punto Adi, Mas Hendra Novianto, dan 3 pebisnis kuliner yang sangat luar biasa dan brandnya sudah besar-besar. Yaitu ada Mas Richard Theodore dari CEO Sambal Bakar Indonesia, Mas Redinal Rizky, CEO Payakumbuh, dan juga Mas Jody Brotosuseno, CEO dan founder dari Waroeng Group, yang akan mengupas model pengembangan bisnis kuliner dengan pendanaan dari investor,
tapi operasional masih dikelola oleh brand owner. Selama 3 hari teman-teman, Foodpreneurs akan mendapatkan banyak insight dari para praktisi yang berpengalaman. Materi yang disajikan mencakup model autopilot, growth planning, investor strategi, sampai membangun fundamental tim. Dan yang lebih menarik lagi nih teman-teman, akan ada sesi talk show dan business networking and discussion, di mana teman-teman bisa ngobrol langsung dan diskusi dengan para narasumber. Plus, teman-teman juga akan mendapatkan tools lengkap berupa dokumen pendukung, real case study, dan kanvas. Semua yang Anda butuhkan untuk scale up bisnis kuliner akan dibagikan lengkap di program ini, teman-teman. Nah, spesial untuk teman-teman yang mengikuti free webinar kali ini, Scale Up Bisnis Kuliner Batch ke-14 bisa teman-teman klaim dengan harga yang sangat spesial, yaitu Rp8.499.000 teman-teman, di mana harga normalnya itu Rp13.499.000. Jadi teman-teman bisa hemat sampai 5 juta nih teman-teman. Kapan lagi coba? Tapi teman-teman, promo ini hanya berlaku malam ini saja untuk 10 orang tercepat yang mengklaim promo tersebut. Jadi siapa cepat dia dapat. Langsung aja teman-teman amankan promonya dengan DP hanya 500.000 saja. Jadi langsung klaim promonya melalui QR yang ada di layar. Untuk konfirmasi ke CS Foodies ya teman-teman. Jadi tinggal screenshot aja, amankan, nanti langsung bisa chat ke CS-nya Foodies yang nanti akan ada linknya di kolom chat ya teman-teman. Banyak bisnis bukan gagal karena produknya jelek, tapi karena nggak tahu apa masalahnya, atau nggak tahu salahnya di mana, dan nggak tahu harus nanya ke siapa. Nah, Foodies juga memiliki private mentoring session. Di mentoring ini, teman-teman bisa langsung dapat insight, solusi, dan arahan dari para praktisi yang memang sudah terbukti di lapangan melalui strategi marketing, ekspansi, operasional, supply chain, sampai keuangan dan pajak. Jangan tunggu bisnis teman-teman itu rugi atau bermasalah dulu baru mentoring teman-teman. Justru mentoring ini bisa membantu teman-teman untuk mendeteksi masalah lebih cepat. Cari peluang jadi lebih tepat dan ambil keputusan dengan lebih tenang. Khusus peserta kali ini nanti akan ada spesial promo nih untuk pendaftaran mentoring. Teman-teman tinggal screenshot aja dan bisa langsung chat ke CS-nya Foodies ya, yang nanti linknya ada di kolom chat juga. Dan kadang-kadang kita merasa bisnis kuliner kita sudah berjalan baik, tapi tanpa sadar banyak nih titik lemah atau blind spot yang justru menghambat profit dan efisiensi. Melalui private consulting bisnis kuliner dari Foodies, sesi ini akan dirancang untuk membantu teman-teman semua menganalisa permasalahan yang terjadi di bisnisnya teman-teman secara lebih mendalam. Bukan teori umum, tapi benar-benar disesuaikan dengan kondisi lapangan. Ini adalah sesi one on one, sehingga diskusinya teman-teman fokus pada kebutuhan dan tantangan spesifik yang teman-teman hadapi. Tujuan dari consulting ini bukan sekedar memberikan masukan, tapi membantu teman-teman semua menemukan strategi yang aplikatif, terukur, dan bisa langsung diimplementasikan untuk meningkatkan profitabilitas serta efisiensi operasional. Cocok untuk teman-teman semua yang sedang ingin setup bisnis dari awal dengan benar nih teman-teman, dengan strategi scale up, atau ingin membereskan problem operasional yang teman-teman hadapi. Nah, untuk itu teman-teman bisa langsung tanya aja nih informasi mengenai consulting program ini lewat tim partnership yang tadi ya ada di slide tersebut. Nah, teman-teman, pastinya nih yang udah ditunggu-tunggu sama Foodpreneur semua yaitu sesi Q&A pada kesempatan kali ini dengan tema autopilot dan financial projection. Saat ini kita sudah kehadiran salah satu edukator di Foodies Academy. Beliau merupakan seorang mentor, investor di bisnis kuliner juga. Langsung aja kita sambut nih. Di sini sudah ada Mas Danis Puntoadi. Halo Mas Danis, selamat sore. Halo Mas Arif, selamat sore. Selamat sore teman-teman Foodpreneur semuanya yang hari ini join di acara kita ya. Luar biasa nih, sore-sore teman-teman masih antusias nih pengen belajar Mas Danis nih, terutama di sesi Q&A ini kita akan banyak tanya jawab nih. Pastinya akan ada case-case yang menarik dan pastinya juga bisa jadi pembelajaran buat teman-teman semua. Oke Mas Danis, kita mulai aja nih untuk sesi Q&A kita kali ini,
di mana mungkin pertanyaan pembukanya akan dari saya dulu, nanti baru teman-teman semua kalau ingin bertanya nih, bisa banget di kolom bawah tuh ada tulisannya tanya jawab atau Q&A. Teman-teman tinggal klik aja di situ terus langsung taruh atau tuliskan pertanyaannya. Jangan lupa teman-teman untuk menuliskan namanya teman-teman dan brandnya teman-teman. Dan nanti akan kita panggil nih teman-teman. Mungkin kalau ada yang bisa interaksi secara langsung, itu akan saya persilahkan teman-teman untuk interaksi secara langsung atau bertanya secara langsung juga ya, sesuai dengan pertanyaan yang mungkin nanti akan saya pilihkan gitu ya. Jadi langsung aja, nggak usah lama-lama, teman-teman bisa langsung drop pertanyaannya di kolom Q&A ya. Oke, Mas Danis. Ini temanya menarik nih sore hari ini, ngomongin autopilot dan financial projection ya. Ini bisa dibilang adalah dua hal yang pertama kalau ngomongin autopilot dicita-citakan nih biasanya sama para pebisnis kuliner ya. Pengen bisnisnya autopilot supaya bisa ekspansi banyak gitu ya atau menduplikasi bisnisnya secara cepat gitu. Terus juga ngomongin financial projection yang ngomongin bagaimana akhirnya memproyeksikan kira-kira bisnisnya bisa running seperti apa, bisa besarnya seperti apa atau planningnya untuk membesarkan bisnisnya seperti apa. Mungkin Mas Danis bisa sharing dulu nih ke apa namanya teman-teman semua di sini eh, pendapatnya Mas Danis mengenai tadi ya kalau banyak bisnis F&B itu yang punya cita-cita bisnisnya ingin autopilot. Sebenarnya yang dimaksud autopilot itu yang seperti apa sih Mas Danis? Boleh di-share. Oke, Mas Syarif. Jadi sebenarnya ada dua hal ya yang mungkin nanti saya sharing sebagai pembuka sebelum hari ini kita akan lebih banyak diskusi dan tanya jawab ya. Yang pertama itu tentang autopilot ya. Nah, eh selama mungkin eh 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke belakang ya, saya banyak diskusi dan juga mempelajari berbagai pola-pola bisnis yang F&B yang ada di Indonesia dan ketemu juga dengan banyak business owner yang tentunya hebat-hebat juga ya. Di sini saya banyak tukar pikiran dan coba memahami sebenarnya autopilot itu apa sih? Ya, apakah itu dari pengalaman saya sendiri ya sebagai pemilik bisnis ya, atau juga dari pengalaman teman-teman F&B di luar sana di Indonesia. Jadi dari sepanjang eh, saya coba memahami konsep autopilot ini ya, ternyata di lapangan itu ada banyak persepsi tentang definisi autopilot. Ya. Banyak yang berpikir bahwa autopilot itu berarti artinya bisnis tuh nggak perlu dikontrol ya. Literally nggak perlu dikontrol. Prakteknya ekstrimnya benar-benar nggak dikontrol, lepasin sama mungkin orang kepercayaannya, apa namanya, individu lain di luar sana yang memang mungkin bisa jadi profesional atau mungkin eh, konsultan dan sebagainya. Intinya si owner itu tutup mata dan kemudian nggak mau tahu, pokoknya taunya beres gitu. Nah, dalam hal ini mindsetnya cukup berbahaya ya teman-teman semua karena bis apapun, apakah itu F&B atau ke bisnis non F&B, itu satu hal yang membuat bisnis sustain itu wajib dikontrol. Jadi tidak ada bisnis yang nggak perlu dikontrol jalan sendiri. Kalau mau kayak gitu ya kita invest aja gitu loh. Invest ke suatu bisnis yang sudah running, ya artinya bisnis ini sudah proper sistemnya, manajemen udah proper, sudah ada yang melakukan controlling di sisi manajerial, ya kita naruh duit ya, oh beres itu satu solusi ya. Kalau kita pengen punya bisnis benar-benar nggak mau ngontrol secara technical operational atau ya udah main saham aja kita masukin eh, dana tiap bulan kita cek aja returnnya berapa persen ya. Tapi kalau kita punya bisnis di mana bisnis itu kita kelola sendiri, ya kita kembangkan sendiri, ya bisnis itu satu prinsipnya harus dikontrol, kedua bisa nggak kita nggak mengontrol? Oh bisa, tapi dengan catatan kita sudah membangun tim dan membangun sistem sedemikian rupa sehingga ada yang menggantikan fungsi kontrolnya, ya. Yang tadinya itu yang kita secara mungkin 100% melakukan day-to-day control, every detail ya di setiap operations, apakah di supply chain-nya, mungkin hiring orangnya, development peoples-nya, dan lain sebagainya, kita bisa membangun sebuah organisasi yang cukup baik, yang dinilai ini bisa menggantikan posisi kita dalam melakukan fungsi kontrol. Apakah dari sisi intensity kontrolnya, kedetailan kontrolnya, ya,
dan juga standar kontrol yang memang seharusnya dilakukan. Seperti itu. Nah, ketika kita sudah berhasil men-set up satu organisasi ya dengan berbagai level yang ada di dalamnya dan juga sistem yang memang di mas sistem ini sudah bisa menunjukkan indikator-indikator. Jadi misalnya simpelnya kalau saya analogiin di satu bentuk yang lain, kalau ada masalah nyala lampu, tet, 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 tet. Nah gitulah. Jadi kalau kita udah masang banyak indikator di banyak titik kritikal di bisnis kita dan setiap ada masalah itu alarmnya nyala, ya. Dan kemudian setelah alarm nyala, SDM atau organisasi di dalam bisnisnya itu bisa cepat antisipasi untuk bisa ngeberesin masalah, ya udah bisnis sudah autopilot. Jadi definisi autopilot ini bukan berarti bisnis tidak dikontrol. Bisnis tetap harus dikontrol. Tapi pertanyaannya, siapa yang akan mengontrol? Ya, selama kita belum bangun sistem, selama kita belum punya orang-orang atau tim yang bisa membackup fungsi kontrol lapangan, ya kita sebagai business owner yang adalah founders juga yang menjalankan bisnis ya wajib melakukan hal-hal teknikal, bahkan mungkin sampai yang micromanage ya, untuk memastikan bisnis kita berjalan. Jadi, karena dalam kenyataannya bisnis itu bukan cuman buka toko ya, atau punya brand terkenal ditinggal making money dengan sendirinya, itu nggak mungkin. Ya, challenge di bisnis itu adalah ketika toko yang buka, gimana yang menjaga ekspektasi dari market, quality kejaga, service kejaga, SDM mood-nya kejaga juga sehingga performanya bagus dan sebagainya. Dan itu butuh satu hal treatment yang memang konsisten ya dan harus terus improve terus dan itu butuh leaders. Jadi fungsi kontrol ini tentunya spesifiknya harus dilakukan oleh leaders, which is di mana ada leaders itu bisa dari mulai leader tertinggi, CEO-nya atau kita sebagai foundersnya, dan dibantu oleh leader-leader yang ada di masing-masing fungsi dalam organisasi bisnis. Nah, ketika leaders itu sudah terisi dengan kualitas yang bagus, ya leaders itu tinggal mengerjakan prosedur proses yang sudah dibuat. Nah, kalau itu sudah berjalan secara otomatis ya, misalnya ada masalah langsung, kalau masalah A tinggal 1, 2, 3, masalah B 5, 6, 7, masalah C 8, 9, 10. Kalau itu udah berjalan dengan sendirinya tanpa harus ada mikir lagi harus gimana nih, gimanain ya. Nah, itu bisnis sudah autopilot. Jadi definisi autopilot itu seperti itu. Jadi challenge kita sebagai business owner itu adalah bagaimana kita sebagai mungkin di sini banyak juga yang baru mulai bisnis. Ini gimana nih dari kanvas kosong yang benar-benar nggak ada isinya, lembaran putih gitu ya. Kita rancang nih sedemikian rupa sehingga bisnis kita itu menjadi bisnis yang sistematis ya, yang bekerja dengan komprehensif tapi terstruktur ya dan memiliki titik-titik indikator-indikator sinyal yang akan menunjukkan problem di mana dan kita ngisi dengan orang-orang yang qualified sehingga ketika kita pengen growth, ada masalah segala macam, semua akan terselesaikan atau dikerjakan dengan otomatis. Itu definisi autopilot. Itu kalau kita bicara autopilot ya. Oke. Yang kedua tadi masalah financial plan ya, financial plan. Nah, bisnis itu kebanyakan yang saya temuin ya, ya majority ya, di lapangan itu buka toko ya buka aja gitu loh maksudnya. Nggak ngukur juga bahwa sales harus berapa minimum. Kalau sales saya harus 1 juta itu berarti traffic harus berapa ya. Nggak ngitung juga ketika baru mulai itu saya harus punya biaya maksimum berapa profit yang saya mau target. Nah, sebagian dari teman-teman pebisnis mengalami situasi seperti tadi. Walaupun saya yakin sebagian mungkin bisnisnya sudah dijalankan dengan perhitungan keuangan yang cukup proper ya. Tapi saya akan bahas ke point of view yang kalau teman-teman tidak melakukan perhitungan bisnis yang proper. Nah, ketika kita menjalankan bisnis ya, dan kita nggak punya namanya indikator numbers tadi atau financial planning ya terhadap bisnis kita, yang terjadi kita jalin bisnis ya gimana nanti, ya bukan nanti harus gimana nih saya, maksudnya gimana? Contoh gini, kalau misalnya kita punya perhitungan finansial bisnis di awal, kita ngitung nih, oke, saya punya modal ngeluarin apa namanya buka warung atau gorengan, gerobak gorengan 5 juta rupiah. 5 juta ini saya pengen balik modal mungkin selama 10 bulan, gitu kan? Artinya, kalau saya pengen balik modal 10 bulan,
setiap bulan saya minimal harus menghasilkan Rp500, 500.000 rupiah. Artinya kan kalau Rp500.000 satu bulan, 10 bulan ya 5 juta, saya udah balik modal. Seperti itu. Nah, sehingga ketika saya udah tahu bahwa setiap bulan saya harus bawa bersih pulang 500.000, saya harus ngitung dong, biayanya berapa sih, apa namanya, dari kegiatan operasional saya. Gitu kan? Oh, ada biaya bahan baku, ada biaya karyawan, biaya sewa, dan sebagainya. Let's say, kita anggap total semua biaya itu Rp1 juta. Berarti ketika saya target 500.000 per bulan, ya misalnya, terus saya biayanya adalah 1 juta, saya udah langsung tahu dong, berarti sel saya minimal adalah 1,5 juta, ya kan? 500.000 keuntungan yang akan jadikan perhitungan balik modal, 1 juta adalah total biaya yang harus saya keluarin untuk menjalankan bisnis. Artinya 1,5 juta nih sel satu bulannya, gitu kan? Nah, 1,5 juta ini satu bulan, satu harinya berapa? Tinggal dibagi 30 nih, berarti satu harinya 33.000 gitu kan? 1 juta dibagi 30 hari. Nah, 33.000 ini produk saya kejualnya harganya berapa? Oh, harganya misalnya Rp3.000. Contoh misalnya per satu produk yang kejual. Berarti satu hari saya harus punya konsumen ya 33.000 dibagi Rp3.000 ya 11 konsumen. Nah, di sini kita udah punya hitung-hitungan nih. Oh, 11 konsumen. Jadi saya harus buka toko seperti apa? Karyawannya berapa banyak? Kalau 11 konsumen per hari kan karyawan nggak harus dua juga ya. Ya satu orang cukup lah, kalau cuma 11 bukanya 10 jam, berarti kan sejam cuma satu. Di situ baru kita mikirin, setelah tahu angkanya saya harus ngapain. Ya, berapa orang yang saya harus siapkan untuk ngehandling transaksi 11 orang. Contoh misalnya, sebesar apa toko yang saya harus punya untuk dihandle cuma 11 orang satu hari. Misalnya, makanan jenis apa yang saya siapin untuk bisa jualan 11 orang satu hari. Itu kan kemudian berbagai strategi-strategi yang kemudian kita terapkan, lokasi seperti apa yang kira-kira bisa konsumen 11 orang per hari datang ke tempat saya. Nah, sehingga decision-decision di pada akhirnya kita memutuskan bisnis ini akan bergerak seperti apa, itu jelas, clear. Ya. Kenapa? Karena tujuannya jelas dan clear secara numbers. Berapa modalnya, berapa target omsetnya, berapa target biayanya, berapa target profitnya, ya. Terus apa eksekusi operasional yang saya lakukan dan sebagainya. Jadi itu ya, pentingnya kita ketika menjalankan bisnis ini memiliki yang namanya financial projection, sehingga kita tahu nih, satu tahu bagaimana kita harus melakukan bisnis. Kedua, setelah kita punya financial projection dari sisi business visibility, kita harus punya juga yang namanya projection dari sisi laba rugi. Ya, misalnya saya pengen tadi profitnya 500.000, itu berarti COGS-nya berapa persen? Ya, misalnya COGS 40%, ya. Terus biaya operasional karyawan berapa persen? Terus biaya sewanya harus berapa rupiah? Terus biaya listrik airnya berapa rupiah? Itu semua biaya harus di breakdown, berapa targetnya. Sehingga nanti ketika kita menjalankan bisnis secara sehari-hari operasional itu nggak ngasal, pokoknya ada sewa bagus langsung sewain. Oh, minyak dibelanja tiap hari gitu kan misalnya. Bahan baku karyawan ya pokoknya ada saudara pengen kerja dimasukin semuanya gitu, nggak dihitung berapa cost-nya. Ujung-ujungnya nggak ada profitnya. Ya selain itu juga kita harus menyusun tuh namanya planning cash flow nih, sehingga kita jangan bisnis jangan sampai pengeluaran kita lebih besar dibanding pendapatan kita. Jadi yang namanya proyeksi keuangan intinya adalah sesuatu yang penting banget kita buat di awal ketika kita mulai bisnis atau ketika kita running bisnis, sehingga dalam menjalankan itu ada rambu-rambunya ya, ada pagernya. Kita jalan bisnis jadi lebih terstruktur, lebih teratur, lebih terarah, dan ketika sudah offset ya, ini jelas nih, langsung nyala nih lampunya. Oh, offset nih, harusnya belanja sebulan cuman 1 juta, udah 900.000, tinggal 100.000 lagi, nggak boleh lebih, contoh gitu loh. Jadi kira-kira seperti itu ya, sebagai introduction, apa itu yang dimaksud dengan bisnis autopilot, dan apa sih pentingnya kita membuat namanya financial planning. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Mas Danis. Wah, ini sebagai pembuka awal ya teman-teman, Mas Danis udah sharing ke kita semua bagaimana itu bisnis autopilot, terus juga ngomongin bagaimana tuh si financial plan itu impact-nya terhadap bisnis kalau kita jalankan di awal ya. Nah, kita langsung masuk ke pertanyaan yang sudah masuk nih. Jadi teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, langsung aja klik button atau di bawah tuh ada yang tanya jawab atau Q&A, klik tulis jangan lupa ya namanya teman-teman dan juga brandnya dari mana.
nama brandnya apa, terus tulis pertanyaannya di situ. Nanti saya akan panggil teman-teman untuk bisa langsung bertanya sama Mas Danis. Oke, mungkin yang pertama nih, di sini sudah ada Kak Ahmad. Kak Ahmad dari Palu atau kalau di sini nama, apa namanya, akunnya Ahmad Mat, mungkin akan dibantu sama teman-teman panitia untuk nanti akan diberikan akses dan Mas Ahmad boleh langsung bertanya ke Mas Danis. Mungkin dibantu dulu sama panitia ya untuk di-invite. Halo Mas Ahmad, kira-kira bisa langsung berinteraksi? Halo? Iya, halo Kak. Oke, Halo silakan Mas Mas. Ahmad, silahkan. Oke, silakan Mas, pertanyaannya boleh langsung ditanyakan aja. Oke Kak, makasih atas kesempatannya, terutama untuk narasumber. Jadi saya perkenalkan, saya Ahmad, saya ownernya Lokalia Coffee, kopi keliling yang ada di Palu. Jadi Kak, begini, saya punya beberapa kendala untuk scale up usaha ini. Bagaimana kalau untuk kita buka kemitraan atau untuk buka cabang begitu di daerah lain, karena kan sistem pengawasan dan kontrolnya itu juga yang lagi bingung bagaimana bagusnya supaya kita tidak boncos lah dalam bisnis, apalagi kalau bermitra dengan orang kan harus jelas profitnya berapa, kayak begitu Kak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Makasih atas waktunya Kak. Iya, oke, thank you Kak Ahmad. Jadi gini, eh, kemitraan scale up dan kemitraan itu sesuatu yang menarik ya, dan itu bisa membantu kita untuk ekspansi dengan cepat ya. Tetapi prakteknya tidak mudah, cukup challenging ya. Jadi ada beberapa hal yang saya mau sebutin dulu ya, challenge-challenge atau tantangan-tantangan yang mungkin eh, Kak Ahmad ini akan hadapi dan perlu solusikan. Jadi itu jawabannya akan dari isunya dulu. Satu yang akan menjadi isu itu sebelum kita ngomongin masalah bagi hasil, profit sharing segala macam, ya, itu adalah dari sisi konsistensi kita mendeliver atau memberikan service atau mungkin produk ya yang konsisten, itu satu ya. Nah, karena kenapa? Saya pernah ngalami situasi yang sama juga ya dengan Mas Ahmad, mungkin beberapa 10 tahun lalu ya situasinya. Jadi saya punya satu brand di mana brand itu saya jual franchise lah atau kemitraan. Nah, sebelum saya jual ya, itu brand itu kondisinya bagus. Ya penjualan oke, ya brandnya juga dikenal cukup baik dan sebagainya ya. Sampai satu saat ketika saya mulai jual-jual kemitraan dan sebagainya, ya tiba-tiba salesnya pusat itu berarti brand yang dikelola sama pusat ya, itu drop cukup ekstrim lah, parah lah, penurunan salesnya bisa sampai 40%. Nah, singkat cerita ketika kita cari tahu, ternyata saya khawatir masalah itu ada di internal kita. Apakah internal kita itu jelek nggak operasionalnya? Jangan-jangan ada masalah gitu. Ternyata setelah dicek nggak ada masalah tuh secara proses di internal kita. Dan setelah kita investigasi, ternyata masalahnya bukan di kita. Masalahnya itu adalah di cara pengelolaan partner kita. Jadi franchise kita. Dia ngelolanya sembarangan lah. Seperti itu. Sehingga ketika dia mengelola bisnis sembarangan, kan konsumen tuh nggak tahu ya, ini outlet dikelola sama kita, pemilik brand, atau dikelola orang lain, kan dia nggak peduli juga ya, dan nggak tahu juga. Yang dia tahu ya udah brandnya misalnya brand A, ya udah A aja, dimanapun dia beli ya, pemikiran dia ya itu brand A sama aja siapapun pengelolanya. Ternyata itu produk dan pelayanan itu drop jelek banget. Sehingga konsumen-konsumen itu ternyata banyak konsumen-konsumen baru yang ketika pengalaman pertama membelinya itu dia beli di mitra kita ya atau franchise kita. Yang terjadi mereka bad image tuh karena produknya nggak enak, terus service-nya nggak oke segala macam. Sehingga yang terbangun persepsi di market itu pada akhirnya brand ini jelek gitu loh. Dan itu punya pengaruh pada akhirnya ke bisnis kita yang utama. Nah, ini hal nomor satu yang menurut saya paling berbahaya. Ya, ketika kita jual franchise, ketika jual kemitraan, tapi tidak di-manage dengan baik, ini yang tadinya rencananya pengen untung gede malah jadi ngebunuh bisnis kita sendiri. Jadi kalau kita pengen franchise atau kemitraan ini benar-benar harus disiapin dengan baik, jangan asal-asalan. Itu satu. Yang kedua, terus gimana nih supaya
Yang kedua tadi masalah kontrol, kan pengennya kan kalau kita kemitraan franchise itu ya apa namanya, keuntungannya ngitungnya cepet kan. Oh, kalau satu outlet saya punya untung misalnya 10 juta, kalau saya punya franchise 10 ya 10 juta kali 10 100 juta, segampang itu di atas kertas. Kenyataannya kan kadang-kadang apa benar si mitranya ini ngelaporin omset bagi hasil sesuai dengan seharusnya. Itu isu kedua yang mungkin Mas Ahmad bisa jadi menghadapi situasi seperti itu. Nah, akhirnya gimana nih cara cara apa namanya? Cara kita mitigasinya atau cara kita memanage-nya. Nah, sebenarnya pendekatannya macam-macam, tapi ini sangat situasional ya, tergantung kondisi Mas Ahmad secara internal dan juga tergantung dengan situasi investor atau market yang ada di Palu. Karena biar jadi metodenya bisa dijalani di sana atau bisa tidak. Jadi gini, yang paling gampang dan yang paling aman adalah pengembangan itu dikelola oleh kita sendiri semua. Jadi bisnis itu kita yang manage operasionalnya. Jadi mau kita misalnya buka di luar Palu atau di Palu buka cabang ekspansi segala macam, tetap manajemen under kita semua. Kenapa? Karena ketika manajemennya kita yang mengelola, ya minimal secara standar operasional, secara produk, layanan, kita bisa pantau terus. Jadi kalau ada masalah itu langsung ketahuan dan kita bisa benahin. Satu. Nah, tinggal nanti di mana nih perannya investor? Ya investor tinggal nyetor dana. Nanti tinggal perjanjiannya seperti apa diatur ya teknisnya. Jadi si investornya berperan sebagai penyedia dana, tapi yang mengoperasikan bisnisnya semua dari kita semua. Itu satu akan mitigasi secara langsung ya terkait sama hitung-hitungan duit tadi, karena kita pengen duit kan, kita tahu berapa omset dan sebagainya. Bagi saya akan lebih gampang kalau masalahnya itu. Yang kedua bisa jadi tadi masalah operasional. Nah, atau opsi kedua ya, dengan sistemnya franchise. Franchise itu artinya yang kita jual itu apa namanya? Hak untuk seseorang, anggaplah si X untuk mengelola brand kita dan dia mengoperasikan sendiri bisnisnya. Kalau itu gimana? Oh, itu sebenarnya nggak ada yang salah dengan sistem franchise. Nggak ada yang salah. Di Amerika franchise itu booming dan works, semua bisnis kayak McDonald's lah, Starbucks dan sebagainya itu franchise. Tetapi franchise ini punya risiko nih kalau kita nggak bisa mitigasi. Dalam sistem franchise ya, kalau kita benar-benar pengen punya kontrol yang bagus, ini Mas Ahmad harus punya format perjanjian yang mengikat. Contoh misalnya dan kuat secara hukum. Karena banyak kasus yang di Foodies ya, yang ketemu langsung dengan sell live, dan kebanyakan masalahnya adalah dia udah terlanjur jualan banyak ke orang sistem franchise ini, tapi dia nggak bekali dengan legalitas yang kuat. Yang terjadi apa? Dia malah dikontrol sama franchise-nya. Jadi dia pemilik brand, tapi seolah bukan dia pemilik brandnya karena si franchise-nya nggak ada yang nurut sama dia. Suruh ini ada launching baru, yang ada komplain terus, sel saya turun, sel saya turun, sel saya turun. Jadi di awal seolah-olah hitungannya enak ya, 10 juta kali 10, 100 juta tiap bulan. Tapi kenyataannya di lapangan malah jadi pusing, malah banyak yang cerita sama saya, Mas tahu gini saya nggak mau franchisein aja, karena mau jadi pusing kepala saya. Investor saya ada 20, semuanya ngewain saya, sales saya jelek dan sebagainya. Terus mereka dikasih solusi nggak mau ngejalanin. Banyak isu teknikal yang mungkin akan muncul kalau kita tidak mengatur semua dengan detail. Jadi di mana batasannya, terus kita punya kemampuan intervensi sebanyak mana dan sebagainya, itu benar-benar kita harus atur semua. Dan berikutnya yang sering muncul terjadi adalah ketika franchise ini selain secara legal, kedua kita harus punya sistem training yang bagus. Kenapa? Karena yang melakukan training itu kan, yang melakukan eksekusi lapangan kerja kan mitra-mitra kita. Pertanyaannya, mitra kita kan background-nya macam-macam ya. Nggak semua mitra kita background-nya orang F&B. Dia cuma kesampingan aja ya. Dia mungkin karyawan dia yang disuruh kerja juga nyomotnya asal-asalan, background-nya nggak jelas dan sebagainya. Boro-boro ngomongin servis, buat kopi aja kadang-kadang mungkin sembarangan dan lain-lain. Artinya kan ini harus di training. Ya. Kalau nggak di training itu sama aja kita ngasih brand kita ke seseorang ya pasti ngehancurin brandnya. Itu sih pasti salesnya drop. Ya pasti jelek salesnya.
Tapi saya nggak ngerti marketnya siapa dan sebagainya. Tapi itu sangat mungkin terjadi. Nah, sehingga sistem training kita itu harus benar-benar cukup baik ya, sehingga franchise yang ambil brand kita itu benar-benar punya standarisasi nih orang jalin operasionalnya. Nah, berikutnya kita juga harus melakukan pemantauan juga nih terhadap cara mereka bekerja itu kayak gimana, dan itu semua harus diatur di perjanjian sama si franchisee-nya. Jadi kalau misalnya mereka ternyata kita punya standar nih service begini, bahan bakunya seperti ini, tahu-tahu mereka gara-gara pengen ngambil profit gede, bahan bakunya cari bahan baku lain lebih murah yang kualitasnya jelek sehingga produknya nggak bagus. Nah, itu harus diatur. Kalau kayak gitu kita berhak untuk misalnya nyabut brand kita. Nah, kalau segala sesuatu nggak diatur dengan proper, ya franchise atau ekspansi dan kemitraan banyak itu malah menciptakan problem. Ya, kalau saran saya, kalau itu belum ada, jangan dilakukan. Ini saya cukup ekstrim ya, karena cukup banyak teman-teman Foodies, F&B yang curhat sama saya masalahnya ini semua, itu nggak satu dua nih, banyak banget. Dia udah punya franchise sampai 70 cabang, 80 cabang, ujung-ujungnya was, pengen tutup semua. Itu nggak satu dua ya. Kenapa saya bilang? Kalau kita nggak dibekali dengan sistem yang bagus, sistem legal, sistem operasional, sistem supply chain yang bagus, saya nggak suggest teman-teman buka franchise. Ya, tapi lebih baik teman-teman buka yang namanya sistem kemitraan, kalau bahasanya itu autopilot gitu. Jadi semua yang operasiin dari pusat, investor tinggal nyetor dana. Kalaupun ada masalah-masalah, selama itu kita kelola sendiri kan sebenarnya lebih manajeble lah. Kalau memang teman-teman kepaksa pengen, atau pengen banget nih saya harus ekspansi dengan dana orang lain atau investor. Dengan sistem kemitraan, di mana kita yang merunning sendiri dan investor hanya dana, itu relatif resikonya lebih mudah dibandingkan kita lempar semua ke investor, ada potensi-potensi tadi gitu yang memungkinkan malah jadi kita pusing ngurusin investor dibandingin pusing ngurusin bisnis. Kira-kira seperti itu ya, Mas Ahmad. Ada yang lain nggak yang mungkin mau ditanyakan atau cukup jelas? Oke, Mas Ahmad, silakan. Mungkin ada feedback mungkin dari jawabannya. Makasih Pak, Kak. Sangat bagus sekali Kak. Artinya saya tidak kepikiran tadi untuk ada persoalan lain jika buka Ya, kemitraan atau franchise tadi itu. Ternyata kalau buka untuk franchise dan kemitraan itu punya resiko yang tinggi juga ternyata, Bo. Ke betul, pengaruhnya ke brand. betul, Kalau untuk betul. pertanyaan selanjutnya tidak sih, cuma sudah cukup jelas. Tapi ya perlu Oke, banyak pertimbangan lagi ternyata kalau untuk mengarah ke ekspansi gitu. Makasih betul. banyak Kak ilmunya. Ya, ya, ya. Oke, Sama-sama. Ya, ya. terima kasih Mas Masih. Ahmad atas pertanyaannya. Kita akan lanjut ya teman-teman ke pertanyaan berikutnya. Izin saya mengundang. Di sini sudah ada pertanyaan yang masuk dari Mas Torik Kamal. Teman-teman panitia mungkin bisa dibantu untuk di-invite Mas Torik Kamal. Pertanyaannya menarik nih, ngomongin bagi hasil soalnya. Skema bagi hasil. Halo Mas Torik, apakah sudah bergabung? Halo, halo. Halo Udah Mas. Mas Torik. Oke, Halo aman ya? Mas Torik. Oke, silakan Ya. bisa bertanya Selamat langsung Mas sore. Torik. Oke, halo. Selamat sore semuanya. Izin bertanya. Jadi gini, saya tuh di lingkungan saya itu juga ada beberapa teman-teman itu yang buka usaha, tapi sering kali itu ketika mereka kerja sama investor, mereka itu dan investornya juga nih malah itu beranggapan kalau misalkan bagi hasil 50-50 itu ya seluruh laba misalkan di bulan Januari gitu ya, itu dibagi habis 50-50 gitu. Cuman yang jadi hal yang menggelitik buat saya itu adalah emang skema bagi hasil itu kayak gitu ya. Dan misalnya kayak gitu itu nanti gimana caranya bisnisnya itu bisa berkembang? Karena setiap laba yang ada dibagi sampai habis, setiap laba yang ada dibagi sampai habis, dan lebih parahnya lagi ketika saya coba untuk bertanya, kalau misalkan suatu hari mau ekspansi, gimana caranya? Kan semua labanya udah dibagi sampai habis. Dan mudah sekali ya mereka menjawabnya kayak ya udah kita tinggal tambah modal aja gitu. Ya udah tinggal cari investor, ya udah tinggal cari pinjaman mungkin atau dan segala macam. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya skema bagi hasil itu baiknya gimana ya gitu? Atau perlu ada pencadangan dulu baru sisanya dibagi hasil atau seperti apa? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Oke Mas Torik. Jadi gini, kita jangan ketarik ke teknis dulu ya. Tadi kan teknis ya. Tapi saya mau coba tarik ke yang lebih fundamental dulu untuk menjawab pertanyaan tadi. Jadi gini,
point of view investor tuh apa sih? Itu dulu kan. Investor tuh simpel. Duit saya balik modal sesuai dengan planning. Nah, yang jadi gawat adalah ketika kita ngajak investor, kita nggak punya planning pengembalian modal. Itu dari awal udah salah itu. Jadi di awal ketika kita nyoba ngajak investor gabung, kita harus membuat bis projection, di mana di bis projection itu kita udah ngasih gambaran bahwa oke, investor, kamu akan balik modal dengan investasi kamu misalnya anggap 1 tahun. Seperti itu kan. Nah, 1 tahun ini kira-kira setiap bulan kamu akan dapat sekian dari profit. Seperti itu. Nah, masalah kemudian di profitnya, oke perlu ada cadangan. Contoh misalnya kita profit anggaplah 10 juta ya. 10 juta 20% ditahan, 80% dibagikan. Ya. Selama sebenarnya 80% dibagikan, 8 juta dibagikan itu dia balik modal sesuai dengan planning dan itu dikomunikasikan dari awal, harusnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dan memang harus ada alokasi. Kalau nggak gimana kita running bisnis kan? Itu satu. Nah, yang menjadi isu adalah itu nggak dikomunikasikan. Nah, sehingga yang terjadi ketika bisnis sudah berjalan, yang ada debat kusir. Si investor bilangnya apa, kita plan maunya apa. Nah, ini saya ngomong teoretikal idealnya dulu ya. Idealnya seperti itu. Jadi secara teori, secara ideal proses, yang paling baik adalah di awal, semua hal tadi harus disepakati. Misalnya kita mau nahan berapa persen dulu, berapa dibagikan ke investor, apakah 50-50, apakah 80-20, apakah sebelum balik modal 80-20, setelah balik modal jadi 50-50 atau 40-60, itu kan angka itu nggak ada patokannya. Angka itu benar-benar tidak ada patokannya, mana yang terbaik. Ya, itu tergantung negosiasi. Tapi yang menjadi dasar adalah tadi, dengan semua kombinasi angka-angka bagi hasil tadi, ini sudah memenuhi periode pengembalian modal sesuai planning apa enggak gitu loh. Ya, kalau misalnya di awal, oke, saya bilang sama investornya, oke investor balik modal setahun ya, atau balik modal 6 bulan ya, sepakat nggak? Sepakat. Nanti di dalamnya tapi 50% saya tahan dulu, yang penting kan setengah tahun, sepakat. Kita mau tahan 50% juga nggak ada masalah, yang penting kan setengah tahun balik modal. Apalagi kalau misalnya udah tahan 50% balik modal jadi 3 bulan, investor pusing amat. Harusnya ya. Karena kenapa? Balik modal lebih cepat, dia dapat lebih gede daripada yang dijanjiin. Nah, jadi fase poin nomor 1 yang kita harus kunci dulu, clearin adalah pada saat kita membuat perjanjian di tahap pertama nih sebelum itu berjalan seperti itu. Itu yang harus didilkan lagi. Terus pertanyaannya gimana kalau nggak mau? Jangan diajakin. Karena investor kan harus ngerti lah maksudnya. Ya harus milih-milih investor. Jadi bukan cuma investor milih kita ya, kita juga harus nyari investor yang logik lah maksudnya diajak kayak sama. Kan selama logikanya dia invest balik modal sesuai dengan perencanaan dan itu di periode yang wajar, ya udah tinggal masa negosiasi. Kalau nggak bisa gimana? Ya berarti kita nggak berjodoh, sesimpel itu aja. Itu dari sisi planning awal ya. Nah, terus baiknya gimana nih kalau bagi-bagi? Bagi-bagi itu kalau saya suggest itu jangan setiap bulan, tapi minimal 3 bulan sekali. Kenapa? Tadi kita kan nggak ngerti dalam 3 bulan itu situasi apa. Bisa jadi hari ini salesnya bagus, besok salesnya rendah, dan kita harus membuat namanya cash flow planning ya. 1 tahun misalnya atau 2-3 tahun. Nah kan tahun depan kita harus perpanjang kontrak sewa, betul kan? Terus misalnya kita harus ada juga bayar apa namanya, tunjangan hari raya ke karyawan kita. Misalnya ada harus namanya maintenance outlet. Kalau misalnya ada rusak-rusak segala macam, perbaikan equipment dan lain-lain. Nah, itu yang dari awal dalam menyusun business feasibility kita harus hitung semuanya. Dan kita harus keluarkan dan itu komunikasiin di awal ketika perjanjian sudah ada. Nah, ketika perjanjian sudah ada dikomunikasiin, kan pasti keluar kos. Nah, revenue atau pendapatan dikurangi sama biaya dapat profit kan. Selama profitnya hitungannya masih sesuai target pengembalian modal, ya fair buat dua-duanya. Cari aja investor yang oke dengan itu gitu loh. Itu negosiasi kan. Kalau oke, ya berjalan dengan cara seperti itu. Karena kalau tidak seperti itu dan belum ada perjanjian yang mengikat, memang berpotensi konflik. Karena setiap orang pasti punya asumsi sendiri ya. Kita sebagai pemilik bisnis kan asumsinya ya gimana, dia sebagai investor yang penting duitnya diamanin dulu. Karena kan yang penting balik modal dulu. Nah ini kan harus dikomunikasikan dengan penjelasan yang clear lah. Nah dengan cara apa? Solusinya kita harus sebagai pemilik bisnis atau sebagai foundersnya,
harus buat projection tuh selama setahun atau 2 tahun atau bahkan 3 tahun ke depan tuh kayak gimana situasinya, cash in-nya gimana, cash out-nya gimana dan sebagainya. Kalau misalnya dia ambil duitnya, misalnya kita bulan depan nggak bisa beli bahan baku di minggu pertama, nah itu kan harus dijelasin. Sebenarnya kan investor butuh penjelasan detail itu dan itu harus kita buat. Ya, kalau misalnya secara fakta di lapangan, misalnya anggap hari ini keuntungan di bulan anggaplah bulan Mei 10 juta, dibagi-bagi semua 10 juta. Terus di planning cash flow-nya tanggal 2 Juni nanti ada harus bayar vendor misalnya 5 juta, duit dari mana? Kan nggak ada duitnya. Nah, itu kan harus dijelasin sama si investor itu sampai sedetail dengan laporan keuangan yang clear. Ini nggak bisa nih kita bagiin 10 juta 10 jutanya. Kenapa? Karena tanggal 2 tanggal 3 harus bayar vendor 3 juta 5 juta. Ini duit bayar dari mana? Nah, karena kita bayar vendor, ya baginya nggak bisa 10 juta, yang baginya 5 juta aja. Karena 5 juta yang udah alokasiin buat mungkin working capital di minggu pertama bisa kita berjalan. Nah, itu kan harus dijelaskan dengan angka. Jadi kalau memang sudah terjadi, perjanjiannya belum ada, tapi kita pengen merubah mindset dan kesepakatannya, jangan pakai benar salah. Karena benar salah itu akan debatable. Setiap pihak pasti punya angle-nya sendiri-sendiri masalah benar salah. Tapi ajak diskusi dengan numbers, dengan angka yang clear, dengan logika dan common sense bisnis yang benar. Sehingga ketika itu dipahami dengan benar, ya udah, nggak ada benar salah, ya. Yang ada adalah ya harus lakuin itu gitu. Jadi nanti kalau angle-nya benar salah, nggak beres-beres. Tapi kalau angle-nya itu adalah oke, kita buka semua situasinya seperti apa, kondisinya kayak gini, ayo solusinya mau gimana. Nah, kalau soal gimana kan nanti ya udah gini aja deh. Nah, itu kan pada akhirnya kesepakatan itu akan disepakati secara bersama-sama, bukan masalah saya benar atau investor benar dan sebagainya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kalau terkait gimana secara umumnya, ya jelas harus ada namanya cadangan operasional karena kan untuk apa namanya pegangan kita kalau ada situasi darurat ya. Kedua, tapi itu juga menjadi debatable kalau kita nggak punya cash flow planning. Jadi Mas Tarik harus nyusun tuh cash flow planning minimal selama setahun ke depan. Kira-kira ada pengeluaran apa aja yang gede-gede. Sehingga yang gede-gede ini harus tabungin dari sekarang nih biaya-biayanya. Jangan mendadak nanti minta di akhir. Nah ini harus punya planning yang clear. Nah itu yang nanti dikomunikasikan sama si investor. Sehingga dia ngerti, oh disimpan buat ini. Seperti itu. Nah kalau udah seperti itu sih harusnya nggak ada isu ya. Kecuali memang ada personal issue di investornya, ya itu beda cerita. Itu kan saya nggak bisa bahas lah, nggak dalam kapasitas karena saya nggak kenal investor juga dan sebagainya. Tapi harusnya kalau normal ya selama itu bisa dipertanggungjawabkan secara clear, secara jelas komunikasinya dan numbers-nya clear juga, Mas Tarik udah buat dalam periode waktu yang cukup dan bisa diomongin, harusnya tersolusikan sih. Kira-kira seperti itu, Mas Tarik. Oke, dari Mas Tarik Oke. mungkin ada feedback. Ya, bagus sarannya dan saya juga cukup mencerahkan ya karena itu mungkin nanti bagian apa buat saya tuh referensi untuk berkomunikasi ke teman-teman dan investor. Jadi sehingga cara kita mengembangkan bisnisnya bisa satu visi lagi. Seperti itu. Terima kasih banyak atas Ya, jawabannya. sama-sama. Ya. Oke, terima kasih Mas Tarik atas pertanyaannya. Wah, ini menarik banget tadi ya, ngomongin soal bagi hasil. Oke, kita lanjut nih Mas Danis, pertanyaan berikutnya. Di sini ada dari Kak Citra. Ini pertanyaannya tentang SDM nih. Kalau tadi tentang planning dan juga bagi hasil nih Kak Citra pertanyaannya mengenai SDM. Mungkin Kak Citra kita coba undang terlebih dahulu. Halo, selamat sore Kak Citra. Apakah bisa berinteraksi langsung? Halo, selamat sore Kak Citra. Bisa di on mic dulu kalau mau langsung bertanya. Oke. Kalau nggak bisa mungkin saya bantu bacakan ya Mas Dani saya pertanyaannya ya dari Kak Citra. Mau tanya bagaimana cara maintain operasional resto dengan SDM yang keluar masuk setiap beberapa bulan sekali. Soalnya lumayan besar nih effortnya dan waktu yang dihabiskan untuk rekrutmen dan mentraining karyawan. Silakan Mas Danis. Oke, kalau kita mau mencari solusi kan harus ngerti permasalahannya kenapa ya. Jadi hal pertama sebelum kita mensolusikan ya permasalahan SDM ini, kita harus identifikasi dulu nih.
kenapa SDM saya keluar masuk? Itu dulu. Penyebabnya apa sih? Ya, kalau saya coba sederhanakan dalam beberapa latar belakang ya, kenapa biasanya karena itu keluar masuk, yang umum, yang sering saya temuin, yang pertama, dia stres, itu yang paling utama. Ya, ketika dia sudah stres dan insecure, ya, 80% dari SDM itu memutuskan untuk resign. Ya. Pertanyaannya adalah kenapa stres? Karena dia nggak perform, karena dia mungkin tidak menguasai apa yang dia kerjakan, satu. Dan apa namanya, lingkungan suasana kerjanya mungkin ya, yang membuat dia cukup ada perasaan insecure, pada akhirnya dia mencari sesuatu yang lebih comfort. Itu nomor satu ya. Nah, kalau situasi seperti itu, artinya kan yang kita harus evaluasi adalah sistem training kita cukup bisa memadai nggak untuk bisa membuat dia itu perform dan bagus ya, atau lingkungan kerjanya ini cukup baik nggak untuk membuat tim kita menjadi betah dan kemudian oke, semangat untuk terus apa namanya, bekerja ya sesuai dengan yang seharusnya seperti apa. Ini kita harus evaluasi. Yang kedua, bisa jadi kita meng-hire orang yang salah ya. Jadi SDM ini memang secara kualifikasi under quality yang seharusnya ada dalam posisi kita. Ya. Apakah under itu bisa dari sisi kompetensinya memang di bawah rata-rata yang kita harusnya miliki, di sisi mindsetnya, pola berpikirnya, attitude-nya dan sebagainya. Nah, kalau ternyata yang nomor 2 jadi isu, yang kita sebenarnya adalah sistem perekrutan karyawannya. Ya, karena mau kayak gimana juga kalau kita meng-hire orang yang salah tidak akan pernah ada bertahan karena memang ya nggak cocok aja gitu loh. Itu yang memang perlu mungkin Mbak Cerita cek atau review. Nah, yang ketiga yang paling umum adalah terkait masalah basic needs lah ya. Basic itu gimana kita ngasih pembayaran ke mereka. Selama misalnya di sekitar kita banyak pemain-pemain F&B juga yang lain yang mungkin ngasih pembayarannya lebih besar daripada yang mungkin kita kasih, peluang untuk mereka pindah itu cukup besar karena biasanya untuk level staff atau kru yang namanya basic needs itu penting banget. Saya sendiri pun mengalami ya, selisih 50.000, 75.000 itu bisa pindah sebenarnya. Apalagi tadi poin nomor satunya kena tuh, dia udah insecure dulu di posisinya, terus misalnya dia nggak perform juga, suasananya mungkin. Nah itu bisa mempercepat tuh proses pemindahan dan sebagainya. Atau ada apa lagi? Nah ini poin-poin saya kasih beberapa mungkin masukan 3 poin tadi yang mungkin Mbak Cita perlu cek ulang lagi sebenarnya di poin yang mana sebenarnya masalah itu terjadi muncul, karena yang namanya karyawan keluar masuk itu kan bukan problem, itu simptom akibat dari sesuatu hal gitu. Itu yang mungkin perlu didalami oleh Mbak Citra, sebenarnya kenapa sih karyawan saya keluar masuk. Makanya biasanya kalau perusahaan itu melakukan namanya exit interview. Ya, ketika dia resign ditanya kenapa dan lain sebagainya. Karena dari situ biasa dapat insight-insight yang menjadi dasar dan menjadi satu masukan buat kita perusahaan. Oh, ternyata ada masalah ini nih di internal saya. Dan di situ kita ada ruang untuk kita melakukan improvement ya. Sehingga di masa depan ya kasus atau simptom keluar masuk karyawan ini bisa kita atasi atau kita handle. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Mas Danis nih. Berarti PR-nya Kak Citra ya untuk ngecek dulu nih kira-kira problemnya tuh apa nih yang bikin akhirnya SDM-nya banyak ya, turnover-nya cukup tinggi ya. Itu yang perlu dicari dulu sebelum nanti akhirnya mensolusikan ya dari masalah yang akhirnya ketahuan nih. Itu PR-nya tuh Kak Citra. Oke, kita langsung lanjut aja Mas Danis karena masih ada pertanyaan dari Kak Medi Aprizal. Nah, Kak Medi Aprizal nih juga ada yang pertanyaan juga kurang lebih mirip ya soal bagaimana meningkatkan sales nih terutama. Nah, apalagi kalau nanti autopilot kan cabangnya sudah banyak ya, jadi nggak cuma satu yang diurusin untuk naikin salesnya tapi banyak. Mungkin bisa diundang sama teman-teman panitia. Oh, udah bergabung. Halo Kak Medi Aprizal. Halo Halo. Kak, selamat sore. Sore Kak Medi. Ya, soalnya Kak Sarip, Nah, Mas Danis ketemu lagi. Udah sering banget sih ikut Mas Danis gitu. Ngikutin iya. terus. Oke, Karena di grup itu silakan. notifnya banyak banget gitu. Oke, gini Mas, langsung aja. Saya dari Palembang. Saya selaku
manajer marketingnya perusahaan F&B juga, itu namanya Baropi Group. Cuman di Baropi ini ada beberapa cabang, itu ada khusus makanan Nusantara, ada hotelnya juga, ada tempat ngegrillnya juga kayak gitu. Nah, di salah satu cabang saya itu sebenarnya kalau dibilang stadium itu udah hampir mendekati stadium 4 sih gitu. Jadi udah cukup mengkhawatirkan gitu. Dan saya juga selaku ini marketing maksudnya bukan buntu-buntu banget gitu, tapi udah kepalang pusing aja gitu, mau dapain lagi ya gitu, mau dapain lagi ya gitu, karena udah berbagai cara untuk ngelit tamu sama retensi tamu yang udah ada itu pun udah kita jaga dengan baik gitu. Bahkan kayak CRM segala macam itu udah kita lakuin gitu. Tapi memang terutama dalam 1 tahun belakangan ini gitu, itu ngedropnya luar biasa sih gitu. Apalagi di tahun ini kita growth kita itu cukup gede juga, hampir 40% gitu. Dan pas di bulan puasa saya kira bisa achieve gitu. Ternyata buat ngedapetin setengahnya aja nggak dapet kayak gitu. Sebenarnya ini terutama sebelum COVID sih gitu. Itu ya cukup five juga kita, maksudnya bisa bersaing dengan yang lain gitu. Tapi setelah pasca COVID itu ya memang zamannya udah berubah gitu. Kita juga ngikutin, tapi sampai sekarang buat kita nge-up lagi gitu itu susah banget gitu Mas gitu. Jadi minta tipsnya lah dari Mas Danis kayak mana gitu caranya biar kebuntuan saya juga, saya mikirnya beneran udah ngerasa mentok ini gitu, mau udapain apalagi udah stadium 4 gitu. Gitu aja sih Mas Danis, Kak Sarip, terima kasih. Oke, Sandy. Ya, jadi gini, eh ketika bisnis sudah turun ya, kata kuncinya satu sih, bisnis kita mungkin sudah tidak relevan di market. Itu dulu. Karena yang membuat bisnis itu akhirnya bisa growth, bertumbuh terus itu bisnis selalu relevan. Nah, yang kemudian kita harus cari tahu adalah gak relevannya sebelah mana sih? Itu kan yang kita harus cari tahu. Karena pasti ada yang salah nih dengan bisnis kita. Nggak mungkin sesuatu yang baik-baik saja itu tidak berjalan dengan baik. Seperti itu kan. Berarti ada yang tidak baik nih dalam prosesnya. Biasanya kalau saya mapping atau nge-screening problem di beberapa brand yang mungkin saya miliki sendiri atau mungkin beberapa teman-teman F&B yang saya bantu juga, relevansi itu kita lihat dari dua aspek. Ya, satu dari sisi operasionalnya, dua dari sisi marketingnya. Jadi problem itu tidak selalu hanya di marketing ya, seringkali di sisi operasional juga. Nah, kalau dari operasional biasanya kita cek adalah QAC-nya. Jadi gimana sih level quality-nya, level service-nya, level cleanliness-nya, kejaga apa enggak isi operasionalnya, terus engagement customer-nya seperti apa dan sebagainya. Itu yang perlu mungkin dicek lagi. Nah, ini bukan cuman bicara tentang kita konsisten nggak 2 tahun lalu sampai hari ini. Ya, itu satu isu. Kalau misalnya ternyata hari ini sama tahun lalu untuk ngedeliver operasional nggak konsisten, itu udah problem tuh. Udah pasti punya pengaruh ke sales secara langsung. Ya, tapi misalnya nih, oh enggak kok, saya udah ngelakuin itu dengan baik. Dari mulai kita buka brand sampai hari ini konsisten produknya, konsisten dari sisi service, dari sisi kebersihan, itu aman kok. Ada satu lagi yang harus dicek, gimana kalau dibandingin dengan kompetitor? Ya, kan mungkin 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun lalu, service kita, kualitas produknya terbaik. Pertanyaannya, hari ini masih orang berpikir hal yang sama apa enggak dengan level yang kita deliver seperti itu? Ya, kalau ternyata enggak, ya mungkin itu penyebabnya. Karena orang itu selalu membandingkan. Ya, konsumen itu agak demanding. Dia selalu, kalau saya ngeluarin duit segini, saya pasti pengen yang terbaik. Nah, dan dia pasti akan bandingin tuh apa yang kita deliver dari si operation dibandingin tempat lain seperti itu. Itu yang harus dicek. Jadi balik lagi, gimana cara mensolusikan? Ya kita harus ngerti dulu di mana sebenarnya gapnya, di mana nggak relevannya. Yang kedua dari si marketing, itu apa? Satu produk. Nah, produk. Pertanyaan paling basic adalah, apakah orang sekarang masih makan makanan yang saya jual nggak? Itu dulu. Apakah orang masih makan misalnya sabu sama grill nggak? Ya, trennya kemana nih? Kita ngomong industri secara garis besar dulu.
Oh, ternyata masih makan. Contoh misalnya. Kalau masih makan, indikatornya apa? Tempat lain yang jual yang sama rame juga apa enggak gitu. Kalau tempat lain rame, saya nggak rame, artinya apa yang salah dengan produk saya gitu. Bisa jadi nggak ada yang salah, ya udah, berarti kita masuk dimensi lain yang kita harus evaluasi. Tapi kalau ternyata, oh variannya, oh taste rasanya, mungkin dulu suka pedas, sekarang nggak ngerti di Palembang gimana tren polanya, atau packagingnya, atau kemasannya, atau paketnya, macam-macam. Atau misalnya, oh produk saya nggak relevan lagi. Artinya harus mendevelop new product launching, inovasi produk baru yang bisa narik market. Ya tanpa menghilangkan identitas tentunya. Contoh misalnya sedikit lah McDonald masuk Indonesia jualan burger ya. Orang Indonesia nggak sarapan burger ya pada saat itu. Orang Indonesia nggak makan siang burger. Burger itu adalah snacking kan kalau buat orang kita ya. Itu pun pada zaman dulu mungkin cuma beberapa orang aja makan burger. Ya, pada akhirnya dia ngedevelop apa? Sakit panas kan, nasi ayam, telur, dan booming. Survive hari ini jadi satu brand nomor satu di Indonesia. Ya, tetap jualan burger, tapi ya ada produk twistnya yang memang market mau. Tapi dia bisa mengemas demikian rupa secara branding dan sebagainya, nggak membuat jadi McDonald itu adalah restoran ayam kayak KFC. Tetap itu restoran family. Jadi posisi yang dibangun itu bukan lagi McDonald adalah burger resto atau ayam resto. Ini tempat family untuk makan, di mana ada ayam, ada burger. Jadi positioning kemudian saya nggak ngerti ya, mungkin ya, saya bukan orang McDonald. Tanya, cuman dalam pikiran saya ya bisa jadi nge-twist repositioningnya bisa beyond dari hanya produk gitu. Ya, di mana sifatnya lebih umum, lebih bisa ngegarap market kalau dari sisi marketing ya. Kemudian produk itu menjadi hanya salah satu dimensi aja yang kita over ke market. Ya, untuk kita menjadi lebih relevan lagi dari market dari sisi produk seperti itu. Atau apa yang relevan, pricing strateginya seperti apa? Masih masuk apa enggak dengan market yang ada? Atau jangan-jangan kita harus switch market nih, namanya retargeting. Ya nggak bisa dengan market yang lama, kita harus dengan target market yang baru. Permasalahannya adalah ketika kita retarget market baru, apakah semua yang kita udah bangun desain sampai hari ini, dari mulai layout desainnya, ambientnya, produknya, terus facility-nya, ini sesuai dengan kebutuhan market baru atau enggak? Nah, kalau kita pengen retargeting tapi preparationnya nggak inline sama apa yang market baru inginkan, ya nggak matching juga. Artinya kan kalau mau retargeting dipikirin bener-bener. Sebenarnya apa sih nih expectation dari market barunya? Itu yang kita harus siapin segala sesuatu sehingga relevan. Jadi nggak bisa setengah-setengah seperti itu. Atau kita masih pakai market yang sama, tapi market yang sama itu need to expectation-nya udah berubah atau tidak dari si pricing-nya. Ini kan harus dicek. Nah, kemudian dari sisi tempat, konsep tempat dan sebagainya, desain interior lah, dari sisi desain communication-nya, terus branding konsep yang dibangun dan sebagainya. Ini masih relevan nggak sama market? Jangan-jangan udah nggak relevan. Ini saya nggak ngerti ya. Misal, zaman dulu mungkin booming, sekarang kok jadi terlihat jadul misalnya dibandingin kompetitor atau brand-brand lain yang marketnya sama gitu kan, sehingga orang jadi nggak mau datang lagi ke arah sana gitu loh. Atau faktor apa gitu kan, kalau kita lihat apa faktor-faktor dari sisi misalnya titik lokasi yang mungkin saat ini lokasi itu saya nggak ngerti ya lokasinya di mana ya. Misalnya lokasinya dulu orang mau datang ke situ, sekarang pusat keramaian udah pindah ke tempat lain cuma misalnya. Karena itu terjadi di beberapa kota ya, di Jakarta, di Bandung. Ternyata ada tempat yang udah nggak hype lagi sehingga ya udah ditinggalin aja sama si konsumennya, dia milih tempat yang lain gitu. Nah, jadi faktor-faktor operasional atau marketing ini Mas Fedi harus cek dulu sebenarnya apa sih kira-kira dimensi-dimensi semua tadi yang kira-kira hipotesanya ini deh. Ya. D1 baru kita desain solusinya mau kayak gimana gitu loh. Baru ya udah kita coba trial error karena semua hal harus dicoba ya. Tapi yang pertama yang harus dilakukan Mas Medi untuk bisa solving the problem, luangkan waktu banyak untuk identifikasi problemnya dulu. Kalau misalnya traffic turun itu bukan problem, itu simptom. Seperti tadi yang saya bilang SDM banyak turnover itu simptom, itu ya terjadi aja gitu. Yang kita harus tahu itu kenapa itu terjadi. Ini itu harus kita identifikasi dulu satu persatu. Baru kita cari obatnya kayak gimana. Kira-kira gitu Mas Medi.
Siap, terima Mudah-mudahan kasih sukses. banyak Mas Des. Ini kayak dukun banget gitu. Jadi benar sih. Apalagi kita kan stay alone gitu ya, nggak berdiri di suatu mall gitu. Ditambah lagi gempuran dari kita kan brand lokal gitu. Jadi untuk nguatin brand lokal ini memang agak cukup sulit gitu. Walaupun kita berdiri udah hampir 9 tahun gitu, tapi gempuran dari brand nasional yang masuk ke mall itu biasanya nggak di Palembang aja sih. Jadi FOMO-nya itu memang bergeser aja ke situ gitu. Apalagi tadi yang dibilang titik lokasi gitu. Titik lokasinya juga kita memang di tengah kota, tapi memang agak masuk ke dalam juga gitu. Apalagi yang tadi dibilang masalah desain interior, desain komunikasi gitu. Nah itu relevan banget sih, benar banget yang dibilang sama Mas Denis gitu. Baik Mas, terima kasih banyak solusinya. Iya, iya, Mudah-mudahan sih ya. bisa cepat didiagnosa deh apa penyakitnya gitu. Jadi biar cepat-cepat dikasih obat gitu. Oke, Mas Medi. Ya, terus Terima semangat kasih ya. Ya, banyak sukses Mas Denis. selalu ya, ya. Amin, Oke, amin. makasih Mas Medi atas pertanyaannya. Wah, seru banget nih kita bahas ya. Untuk PR-nya tuh Mas Medi, coba mungkin bisa mulai dikerjakan satu persatu ya, khususnya untuk menganalisa apa penyebabnya. Kita lanjut, Mas Danis, pertanyaan berikutnya. Di sini ada Kak Dimas T. Tadi udah raise hand juga, terus juga udah ngasih pertanyaan, mau nanya tentang sistem kemitraan atau sistem mitra dan juga pengaturan perjanjian franchise. Mungkin bisa dikasih wawasannya juga nih untuk Mas Dimas dan juga buat teman-teman semua ya. Gitu. Silakan Mas Dimas. Halo. Halo, Sore, selamat sore. Mas. Sore Sore, Mas Mas Dimas. Syarif, Mas Silakan. Danis. Salam kenal, Ya. saya Dimas. Ya, salam kenal juga. Kebetulan saya masih proses R&D, Mas, bisnis makanan ini. Ada beberapa pertanyaan mungkin menyambung dari apa yang tadi Mas Danis jabarkan. Itu saya dengar ada sistem kemitraan itu, Mas. Ya, ya. Ya. Itu bentuknya seperti apa ya? Apa bedanya dengan franchise gitu? Mungkin itu yang Oke. pertama. Hmm. Yang kedua mungkin sesuai judul, saya masih proses R&D ini membuat financial planning, cash flow-nya itu aspek apa aja ya indikatornya untuk R&D, seperti mungkin kayak biaya-biaya yang besar gitu yang mungkin Mas Danis kan di sini pengalamannya panjang gitu ya, apa biaya-biaya yang besar itu yang mungkin kemungkinan ada di awal proses produksi itu, Mas. Itu Oke. dua. Yang terakhir mungkin SDM. SDM itu kalau saya nanya teman-teman yang bisnis F&B juga, gimana sih sistem penggajian SDM itu apakah monthly kah atau bisa mingguan kah atau sama mungkin proses rekrutmennya tuh seperti apa Mas ya? Karena kan tadi ada yang nanya juga banyak turnover juga ya, banyak yang keluar gitu. Apakah bagaimana sih cara rekrutmen staff untuk bisnis F&B ini Mas? Gitu sih Mas. Sorry Mas agak Oke. banyak ya. Baru mau mulai saya, jadi mungkin ada aspek-aspek yang mungkin saya belum punya pengalaman di situ gitu sih Mas. Oke, Mas Dimas. Nanti kalau saya lupa, saya nanya lagi ya. Oke, 3 Siap. poin ya tanyain ya. 3 poin ya. Saya jawab satu persatu ya. Satu bedanya Iya. franchise sama kemitraan ya. Ini dalam Iya. literasi saya ya. Jadi kalau franchise itu kan sebenarnya kayak McDonald tuh. Jadi biasanya dan franchise itu sebenarnya banyak itu di Amerika. Yang pertama kali banyak mengusung konsep ini ya. Jadi franchise itu adalah bagian dari sebuah strategi ekspansi sebenarnya. Jadi bukan menjadi tujuan sebuah bisnis karena McDonald pun dalam prakteknya tidak semua franchise. Jadi itu satu part dari strategi ekspansi. Nah, tapi franchise sebenarnya punya syarat. Franchise yang baik itu seharusnya punya syarat. Syaratnya apa? Satu, mitra yang
dikasih hak franchise ya, itu harus mitra yang punya kapasitas. Jadi atau capability untuk running bisnis dengan baik. Karena sebenarnya backgroundnya franchise itu adalah, kalau saya ini dari seorang Bandung nih, saya membuka di Surabaya, saya nggak ngerti market Surabaya, ya. Daripada saya ngambil resiko, saya akan cari tahu. Mungkin saya akan cari partner di Surabaya mau ngambil franchise saya yang dia ngerti market Surabaya, dia ngerti bagaimana hiring yang benar di sana, dia ngerti bagaimana cara berkompetisi, dia tahu bagaimana mengoperasikan operational outlet. Sehingga saya berikan hak ini untuk silahkan dikembangkan di sana. Sehingga resiko saya untuk ekspansi Surabaya semakin minim karena saya brandnya dipegang sama orang yang ngerti bagaimana jalan bisnis. Jadi konsep franchise yang ideal tuh seperti itu. Makanya contoh brand-brand multinasional itu kalau misalnya mau ada grup gede yang di Indonesia mau ngambil franchise di bawah Indonesia, itu di-assess dulu bener-bener background check-nya, pendanaannya, berapa banyak dia punya duit, terus ya bener nggak orang ini bisa ikut mengembangkan brand, misalnya contoh McDonald atau Starbucks atau misalnya macam-macam lah yang Indonesia ini ke Indonesia, itu dicek semua backgroundnya kayak gimana, terus kapasitas organisasi seperti apa, sehingga nggak segampang itu brand-brand multinasional itu ngasih hak franchise ke sembarangan orang. Jadi, dan itu satu ya, sehingga kenapa? Karena ketika itu diberikan ya semua dijalanin sama si franchisee atau orang yang mengambil franchise, artinya si pemilik brand itu harus memastikan benar-benar orang itu punya credibility lah, seperti itu. Nah, dan yang menjalankan itu adalah franchisee, itu franchise. Nah, kalau kemitraan ya dalam literasi saya itu partnership sebenarnya. Kalau sekarang kalau Mas lihat di lapangan banyak yang ya investasi autopilot itu ya. Autopilot itu artinya si investor tuh nggak menjalankan operasional ya, tetapi dia ngasih duit. Misalnya saya mau buka nih di Jogja, misalnya saya dari Bandung, kebetulan dia punya duit, investor Jogja, bilang sama saya nih pemilik brand, Danis, saya mau buka cabang nih di Jogja nih, saya punya duit buat 10 cabang. Oh, mau nggak kamu ngoperasin? Oke, saya jalanin. Jadi saya yang ngerunning operasional di sana. Saya yang buka tokonya, saya nge-set up-nya, saya nyari karyawannya, nanti saya ngejalin bisnisnya, saya ngontrol semuanya. Tapi isi investor itu hanya ngasih duit aja. Ya, nanti skemanya bagi hasil aja, berapa persen, bisa dari revenue, bisa dari profit, tergantung perjanjian. Itu semua common, tergantung hitung-hitungan. Jadi itu bedanya ya antara franchise dan kemitraan. Nah, yang kedua, masalah SDM. Bagaimana cara kita hiring ya tadi. Nah, hiring itu sebenarnya kan ada dua hal yang kita perlu, tiga ya, yang perlu kita cek ya. Satu adalah kapasitas dia. Contoh, kita mau hire orang masak. Ya. Ya kita harus tanya dia bisa masak apa enggak gitu kan. Dan jangan cuma nanya, suruh dia masak gitu. Sesimpel itu. Karena kadang-kadang kita hire nggak minta bukti, cuman dengerin omongan orang itu dan percaya. Contoh saya mau rekrut waiter yang lain konsumen. Ya coba suruh dia jadi waiter saat itu juga. Karena kan kita bukan sekolahan ya, yang memang ketika di awal itu nol kita, kecuali memang kita berencana mendidik orang dari nol. Kita kan meng-hire orang yang sudah siap bekerja, siap pakai. Artinya ketika dia masuk minimal dia punya basic skill yang memang nanti tinggal ditulis, dikembangin. Artinya kalau kita nyari karyawan waiter, ya ketika interview pertama langsung kasih menu, coba kamu saya konsumen, saya datang, kamu mau gimana cara kamu handle saya? Dia kasir, coba kalau kasir, coba kamu nawarin produk, terus kamu input segala macam, apa yang harus kamu lakukan? Nah, itu contoh ya, secara kapasitas teknikalnya atau hard skill-nya kita harus uji. Ya, tidak harus perfect, tidak harus langsung bagus banget, karena kan mungkin beda. Cuma kita lihat kan beda ya, kalau orang servis ya gestur tubuhnya, terus kepercayaan dirinya, ngomongnya kan enak gitu loh. Kalau orang dapur ya minimal bisa lah nyalain kompor terus buat nasi goreng dan sebagainya, minimal kita cek itu bisa. Nah, setelah itu kalau kita mau ngeceknya dari sisi tanya jawab, wawancara, attitude-nya, kedisiplinan, kan kita harus lihat. Janji misalnya jam 8, dia datang jam berapa. Itu kan nunjukin behavior atau attitude perilaku dia gitu loh. Itu kita harus cek ketika interview. Ketika dia datang, gimana gestur tubuh dia, ketika berkomunikasi, terus tampilan dia dan sebagainya, itu hal-hal non teknikal yang kita juga harus perhatikan ya. Karena biasanya itu adalah kebiasaan dia.
kesehari-harinya dia. Ini yang menentukan nih, kadang-kadang karena kita butuh karyawan cepet-cepet, ya pokoknya nggak dilihat, pokoknya terima-terima dulu gimana nanti. Nah ini jadi masalah nih. Ya seolah-olah beres masalah, tapi sebenarnya cuma bom waktu tuh. Hari ini beres, masalahnya baru besok kelihatan. Karena ternyata karyawan kita hire troublemaker contoh. Nah ini kan harus hati-hati. Nah ketiga mungkin bisa dilihat dari potensinya. Contoh potensi itu gimana? Contoh kita pengen ngelatih, nge-hire orang yang masak, contoh misalnya. Kan mungkin resep apa yang kita lakuin itu kan dia belum tahu kan, dan dia kayaknya bisa gimana? Kita cek aja. Contoh satu resep kita ajarin ke dia. Coba kamu saya kasih brief cara masak misalnya mie goreng. Gini. Coba kamu sekarang praktek. Kita lihat aja dari brief yang kita omongin, dia prakteknya secepat apa adaptasinya. Itu kan nunjukin potensi ya. Mungkin hari ini dia belum bisa nih. Apakah jadi waiter, apakah jadi kasir, apakah jadi barista, apakah jadi orang kitchen, karena mungkin baru. Tapi kalau misalnya kita brief, kita kasih tutorial, kita training, anggaplah 15 menit, terus ternyata dia bisa langsung praktek satu proses saja, cepat, artinya dia cukup cerdas. Berarti potensi nih orang nih. Sehingga nanti kita punya harapan ketika dia di training, dia tidak akan stres, karena banyak orang juga siap kerja, siap. Nggak kita cek nih, pas di lapangan disuruh ini, suruh itu, udah stres duluan, dia nggak kuat gitu, nerima training yang banyak, pada akhirnya cuman ya sebisanya aja kerja, yang pada akhirnya jadi nggak perform lah, seperti itu. Jadi itu ya, cara teknis simpelnya lah di lapangan seperti apa. Yang ketiga apa ya, pertanyaan saya lupa, masih tadi kan SDM itu. Ketika saya bikin perencanaan untuk cash flow itu Oh, kira-kira biaya-biaya apa aja Mas tuh yang kiranya buat besar gitu R&D ya? untuk R&D untuk R&D. produksi. Oke. R&D itu biaya yang paling biaya beberapa komponen. Satu, biaya survei. R&D itu harus diawali dengan survei dulu. Ya, market preferensi itu kemana? Contoh misalnya, saya mau jualan ayam, contoh. Jangan langsung buat ayamnya. Buat ayam itu dasarnya apa? Ya, kan harus ada dasarnya dulu. Target rasa yang mau diambil itu seperti apa kan harus tahu. Target ukuran ayamnya harus seperti apa kita harus tahu. Target misalnya tampilannya akan seperti apa kita tahu. Dari mana? Ya kita harus datengin semua kompetitor. Ya, yang memang target marketnya sama. Sehingga kita punya benchmarking. Oh, dilihat dari siapa yang paling rame lah. Artinya kalau yang paling rame, ya market ke arah sana sukanya. Berarti kan yang memang jadi preferensi. Nah, itu yang biasanya kita harus berkali-kali coba dan sebagainya. Sehingga kita memahami, oh, market itu seleranya ternyata ayamnya ayam manis nih, bukan ayam pedas, atau ayam pedas asin nih, bukan yang manis. Itu kan kita harus tahu dulu goals dari research development itu apa dulu. Nah, dilihat dari mana? Dilihat dari market preferensi. Sebenarnya hal nomor satu ketika mendevelop sebuah produk adalah market preferensi dulu. Sehingga di tahap awal kita harus bisa identifikasi dulu siapa target market kita. Nah, dari situ baru kita ngedevelop. Cost kedua adalah jelas cost ngedevelop produknya. Seperti itu. Nah, sampai seperti apa. Jadi sebenarnya komponen product development itu simpel. Satu dari sisi benchmarking produk, supaya kita tahu goals produktif ke arah mana. Dari sisi yang paling lama adalah dari sisi pengembangan produknya. Artinya kan cost yang paling gede jelas material, terutama yang protein base ya, itu akan tinggi. Ya, yang berikutnya ya mungkin equipment. Tapi kan equipment sebenarnya kalau pakai yang ada dulu sebelum kita yakin pakai yang udah ada, nggak harus invest dulu yang baru. Ya, nanti kalau udah kebentuk baru kita cari alat yang memang proper yang kita akan pakai jelas-jelas dengan produk yang kita launching. Jadi pembelian alat itu harus nyesuaiin dengan produk apa yang kita mau jual. Jangan kebalik ya, beli alat dulu baru bikin produknya apa. Tapi yang paling benar adalah marketnya siapa, mereka butuhnya apa, kita pikirin konsep produknya, kita desain dulu, identifikasi profil produknya akan seperti apa, baru kita tentuin alatnya pakai alat seperti apa. Jadi kira-kira seperti itu ya gambaran ketika kita akan melaunching bisnis baru dan melakukan product development. Cukup jelas Mas Dimas mungkin? Sangat jelas Mas Danis informasinya. Iya. Jadi ada gambaran saya untuk proses R&D ini. Terima kasih banyak Iya, Mas Danis, sama-sama Mas Dimas ya. sangat membantu sekali. Oke, Sama-sama. terima kasih Mas Dimas atas pertanyaannya, menarik nih. Apalagi buat teman-teman di sini yang mungkin baru ingin memulai bisnisnya ya, jadi udah kebayang nih apa aja yang perlu disiapin. Oke Mas Danis nih, sambil nih kalau teman-teman nih kalau ada yang mau nanya lebih private kayak tadi ya mungkin by konteks brandnya masing-masing gitu ya.
atau hal-hal yang lebih detail tentang problem atau tantangan bisnisnya masing-masing, Foodies nih punya yang namanya mentoring dan konsultasi ya. Jadi teman-teman bisa langsung aja nih menghubungi CS-nya Foodies yang nomornya nanti akan ada di link chat ya teman-teman. Oke Mas Danis, nggak berasa nih udah 1,5 jam ya kita ada tanya jawab, dan juga ya kalau ngomongin permasalahan bisnis kuliner kayaknya nggak cukup ya kalau misalnya dalam waktu 1,5 jam ya pastinya. Mudah-mudahan dari pertanyaan tadi teman-teman semua bisa jadi pembelajaran juga buat teman-teman yang lain, dan juga untuk pertanyaan yang sudah masuk nih pastinya teman-teman akan dirangkum jawabannya di program-programnya Foodies nih teman-teman. Di mana nantinya akan ada workshop Scale Up Bisnis Kuliner batch ke-14 nih yang pendaftarannya masih dibuka teman-teman. Program ini akan dilaksanakan offline di Bandung pada tanggal 24 sampai 26 Juni teman-teman. Jadi masih ada waktu untuk teman-teman prepare nih. Nah, akan ada Mas Rex Marindo, Mas Danis juga nanti akan ada di sana, Mas Hendra Novianto, dan 3 pebisnis kuliner yang sangat luar biasa nih brandnya. Ada Mas Richard Theodore, CEO dari Sambal Bakar Indonesia, Mas Redinal Rizky dari CEO dari Payakumbuh, dan juga Mas Jody Broto Suseno, CEO dan founder dari Waroeng Group ya, Waroeng Stick ya, yang akan mengupas model pengembangan bisnis kuliner dengan pendanaan dari investor, tapi operasional masih dikelola oleh brand owner. Nah, nanti kelasnya akan selama 3 hari teman-teman. Foodpreneurs akan mendapatkan banyak insight dari para praktisi yang berpengalaman, dan materi yang disajikan akan mencakup model autopilot, growth planning, investor strategi, sampai membangun tim atau membangun fundamental tim. Dan yang lebih menarik lagi, nanti akan ada sesi talk show dan business networking and discussion, di mana teman-teman bisa langsung ngobrol dengan para pebisnis kuliner lainnya dan juga berdiskusi dengan para narasumber. Plus, teman-teman juga akan mendapatkan tools lengkap berupa dokumen pendukung, real case study, dan juga kanvas. Semua yang teman-teman butuhkan untuk scale up bisnis kuliner akan dibagikan lengkap selama program ini. Dan hanya untuk teman-teman yang mengikuti free webinar pada sore hari ini, Scale Up Bisnis Kuliner batch ke-14 bisa diklaim dengan harga spesial teman-teman, yaitu 8.499.000 dari harga normalnya 13.499.000, sehingga teman-teman bisa hemat sampai 15 juta nih teman-teman. Jadi kapan lagi nih teman-teman bisa hemat 5 juta rupiah. Tapi teman-teman, promo ini hanya berlaku sampai malam hari ini aja untuk 10 orang tercepat. Jadi siapa cepat dia dapat. Langsung aja amankan promonya dengan DP cuman 500.000 aja teman-teman udah mengamankan kursi untuk mengikuti kelas ini. Dan teman-teman langsung aja klaim promonya dengan cara nih ada QR yang ada di sini, teman-teman tinggal screenshot aja. Nanti beres di screenshot langsung hubungi nomor WA CS Foodies dan langsung klaim aja, dan langsung aja DP-in 500.000 aja karena cuma sampai malam hari ini aja ya teman-teman untuk klaim promonya. Kemudian untuk teman-teman semua nih, kalau banyak bisnis yang ya gagal itu bukan karena produknya jelek, tapi karena nggak tahu apa yang salah dari bisnis teman-teman dan harus nanya ke siapa. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, kalau teman-teman pengen sesi private mentoring, di mana sesi private mentoring ini teman-teman bisa langsung dapat insight, solusi, dan arahan dari para praktisi yang memang sudah terbukti di lapangan, mulai dari strategi marketing, ekspansi, operasional, supply chain, sampai keuangan dan pajak. Jadi teman-teman bisa langsung aja manfaatkan special price-nya, teman-teman tinggal screenshot aja dan bisa klaim. Dan untuk mentoring ini ya, teman-teman bisa offline atau bertemu secara langsung sesinya, ataupun online ya, seperti tadi ya, langsung bertanya seperti itu teman-teman. Kemudian kadang juga kita ngerasa bisnis udah berjalan baik, tapi tanpa sadar banyak titik lemah dan blind spot yang justru menghambat profit dan efisiensi. Melalui private consulting Foodies nih teman-teman. Sesi ini dirancang untuk membantu teman-teman semua menganalisa permasalahan yang terjadi di bisnisnya teman-teman secara lebih mendalam, dan bukan dengan teori umum, tapi benar-benar disesuaikan dengan kondisi lapangan bisnisnya teman-teman. Ini adalah sesi one-on-one, sehingga diskusinya akan fokus pada kebutuhan dan tantangan spesifik bisnisnya teman-teman.
Dan tujuan consulting ini bukan sekedar memberikan masukan, tapi membantu teman-teman semua menemukan strategi yang aplikatif, terukur, dan bisa langsung diimplementasikan untuk meningkatkan profitabilitas serta efisiensi operasional. Cocok nih untuk teman-teman semua yang sedang ingin setup bisnis dari awal tapi dengan cara yang benar, ataupun teman-teman semua yang di sini sedang menyusun strategi scale up, atau mungkin teman-teman juga di sini ada yang memiliki problem di operasional sehingga menghambat teman-teman semua untuk scale up. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya teman-teman bisa hubungi nomor berikut ya, screenshot aja dan teman-teman bisa langsung konsultasikan dengan tim partnership Foodies. Oke teman-teman, kita sudah ada di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih untuk Mas Danis yang udah berbagi ilmunya pada sore hari ini, dan juga kepada teman-teman semua nih yang udah hadir dan berpartisipasi aktif pada kesempatan sore hari ini. Saya yakin apa yang dipelajari dapat bisa diimplementasikan dan bisa menjadi hal yang bisa mendukung kesuksesan dari bisnis kuliner teman-teman. Sampai jumpa di kelas Foodies berikutnya, dan maju terus pebisnis kuliner Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.